Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Halo semuanya. Iya, Shalom. Damai sejahtera bagi Anda sekalian dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah hadir dan sempat menunggu pesta tadi dari belakang. Dan terima kasih, langsung disambut oleh ribuan pemirsa yang terkasih, yang setia. Saya ucapkan terima kasih. Yang baru bergabung, saya ucapkan salam kenal. Dan saya tadi super sekali, ada satu ibu namanya Ibu Carla Pantau. Langsung dia tahu bahwa ini adalah instrumen yang pertama yang Pastor buat dalam pujian yang sudah memberkati banyak orang, yang saya beri judul Sejarah Hidupku. Karena banyak yang kasih juga chat ke saya, kalau boleh lagu-lagunya Pastor yang bawakan, kami lebih terberkati. Jadi saya coba untuk bisa memake menjadi musik instrumen. Kira ke depan bisa lagu-lagu yang sudah viral, yang sudah menjadi banyak air mata pertobatan. Seperti kemarin ini pujian saya putar saat pimpin kebaktian di Jakarta. Satu gedung itu meluber, bukan hanya jiwa-jiwa, tapi kasih Tuhan luar biasa. Karena pujian ini tidak semua orang bisa untuk menulisnya. Kalaupun menulisnya, tidak semua orang bisa betul-betul menghayatinya. Karena ini adalah bagian cerita hidup saya di masa lalu. Tanpa Yesus, saya broken home, tolak oleh Bapa di dunia. Untung Papa mau terima saya. Hari ini setiap lirik pujian yang saya tulis hikmat Tuhan seputar kesembuhan dan juga hidup yang hancur. Karena itu saya mungkin ada yang tentang pengajaran, tentang glory, tentang hal-hal yang lain, ya. Itu setiap orang Tuhan kasih talent masing-masing. Kiranya semua pemirsa yang ikut live-nya Pastor Andi ini hidupnya selalu dalam berkat Tuhan, dalam ketekunan iman, dalam tubuh yang sehat, dan tentu juga mewarnai hari-hari dengan sukacita. Ya, sapa-sapa di pemirsa yang setia yang ada di Instagram, Shalom, puji Tuhan. Yang ada di YouTube, Shalom bagimu, puji Tuhan. Yang ada di Facebook, Shalom. Yang ada di TikTok, Shalom bagimu, puji Tuhan. Pemirsa yang terkasih yang ada lewat sebentar, saya belum nyalakan voice note-nya ini. Iya. Shalom semuanya yang ada di voice note. Pastor Randy menyapa kalian semuanya. Dan biarlah setiap kita sama-sama boleh menikmati kasih Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkatilah setiap mereka yang dalam nama Yesus, karena mengalami kasih yang mengubahkan. Sejarah hidupku kelam
sejarah yang baru. Anda dengar ini pasti terberkati. Aku jatuh dalam dosa seperti sampah di dalam hidup. Lagi hatiku tidak bersih. Aku tidak layak, hanya Engkau yang mampu menulis sejarah baru di Tuhan Yesus, tolong aku meski aku sudah hancur. Tuhan Yesus, tolong aku kuduskan dengan darah-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup pulihkan. Walau aku berantakan, Tuhan tajam melihatku dalam aibku tanpa malu. Kau sebut aku milik-Mu. Tidak layak,
Tuhan Yesus mengubah sejarah di hidupku. Puji Tuhan. Saya lihat di sini ada Abesril, ada Jessica, dan mungkin ada yang lain-lain yang ikut live-nya Pastor Randi yang hadir saat Pastor pimpin kebaktian minggu di Jakarta. Kalau ada, tolong dong di-spill bagaimana kesannya waktu pujian ini diputarkan, suasana seperti apa yang dialami saat itu. Coba, karena waktu itu Pastor kan belum memasuki ruang untuk pelayanan. Saya masuk itu karena sudah tidak menahan lagi urapan cinta kasih Tuhan yang menarik, ya, begitu banyak jiwa datang, dan juga untuk saya segera bisa melayani, merangkul, mendoakan jiwa-jiwa. Begitu saya masuk, suasana langsung menjadi sesuatu yang begitu indah dalam kasih persaudaraan Philadelphia. Puji Tuhan. Ayo yang nonton, ikut, dan hadir saat ini pujian diputar kemarin di Jakarta. Apa yang Anda rasakan? Kalau ada, di-spill dong di komen. Saya pingin dengar langsung. Wah, kami sangat mendapat pelukan kasih dari Pastor Andi, hamba Tuhan, waktu di Jakarta. Saya juga datang, tapi ya ampun. Oke, ada Ayu Andalia di sana datang, tapi ampun tidak bisa dekat-dekat karena banyak sekali orang yang datang. Tapi bagaimana suasana waktu sebelum Pastor melayani? Kan lagu Sejarah Hidupku dipersembahkan lewat LED. Ada kesan apa? Apakah di sana ada suasana-suasana tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang Anda rasakan? Saya bersyukur saya sempat naik mimbar dan bisa saling menyapa dengan Pastor. Terima kasih Maria. Sebuah lagu yang tentu mereka belum pernah dengar. Iya. Ayo, mana saya masih tunggu ini. Luar biasa, makasih. Sangat terberkati, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saya mengucap syukur karena saya nonton live-nya Pastor Raja. Ini sangat senang sekali ya. Saya rindu sekali sebetulnya yang aktif di IG seperti Dokter Gigi ini, Apolina bisa ikut di pembagi renungan supaya ketika saya mengirimkan link atau instrumen lagu ini langsung kena semua. Kalau pribadi kadang-kadang tidak kena karena saya yang chatkan banyak sekali. Kalau satu grup yang saya buat pembagi renungan itu saya kirim langsung kena semuanya. Ya, setiap kita punya pergumulan kita itu adalah mujizat Tuhan.
dari mujizat. Musa lihat laut merah, Tuhan buka jalan. Sarah mandul, Tuhan berkati kandungannya. Ayub saat hilang segalanya, Tuhan memulihkannya. Lazarus mati, Tuhan menghidupkannya. Yusuf dikhianati, Tuhan mengangkatnya. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Pergumulan bukan akhir, itu awal dari mujizat. Pergumulan bukan akhir, itu awal dari mujizat. Pergumulan bukan akhir, itu awal dari mujizat. Pergumulan bukan akhir, itu awal dari Tuhan tepat waktunya. Tepat waktunya. Saya senang sekali Tuhan memberikan saya hikmat untuk menulis pujian, bukan hanya sekedar dari pengalaman pribadi saja, kesaksian hidup, tapi juga dari bagaimana orang-orang, kisah-kisah, nabi, rasul, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam kitab suci boleh menjadi inspirasi sehingga kita menjadi percaya karena ada mujizat di dalam percaya. Biarlah pujian ini menghantar setiap hati untuk menyambut sabda firman Tuhan Yesus. Aku percaya
Tuhan Yesus, aku percaya tak ada yang dapat menghalangiku. Aku percaya tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di dalam bahtera, saat takut penuh percaya, di gua singa ajal menanti, Daniel tetap percaya. Di perut ikan Yunus kembali percaya kepada Tuhan. Di penjara Paulus Silas tetap memuji Tuhan dengan percaya. Di lembah kekelaman Daud tetap percaya Tuhan besertanya. Abraham juga percaya kepada janji Tuhan, meski mustahil. Di saat sakit aku pun percaya sudah sembuh, karena Tuhan Yesus penyembuhku. Imanku percaya kepada Tuhan Yesus, dan tak ada yang dapat menghalangiku untuk sembuh saat ini juga. Dalam nama Yesus aku sembuh, dalam nama Yesus aku sehat, dalam nama Yesus aku bersih. Oh, dalam nama Yesus aku sembuh, dalam nama Yesus aku sehat, dalam nama Yesus darahku bersih. Ada mujizat saat aku percaya. Ada mujizat saat aku percaya. Ada mujizat saat aku percaya. Sungguh nyata kuasa Tuhan, nyata kuasa Tuhan, sungguh nyata kuasa Tuhan. Iya, pujian ini bikin saya tersentuh
Bikin saya menangis. Dan ini pujian sudah saya taruh di channel YouTube kemarin. Anda bisa lihat, download, dan share. Pujian pembuka untuk kita menikmati firman Tuhan. Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan. Kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan. Kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari yang pertama, Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang keempat. Setiap ayat suci yang saya sebutkan, Anda pemirsa yang terkasih, ketik di kolom komentar dan bagikan supaya setiap orang di pertemanan kita juga ikut bisa menikmati berkat rohani ini. Baik, ada tertulis dari Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, dan selamat mendengarkan pemirsa yang terkasih. Puji Tuhan. Iya, ada tertulis dari Roma pasal 5, 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita buka dan baca satu lagi bagian di Korintus yang akan saya bacakan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom komentar, lalu posting ulang, bagikan, share sebanyak-banyaknya karena gratis. Anda yang terberkati juga mau like, gratis. Anda yang mau follow, Anda yang mau subscribe channel Medsos Pastor Andi, gratis.
Anda yang datang di tempat Pastor Randi tidak punya beras, kami kasih gratis. Anda minta pelayanan doa, kita layani, kita kasih makan siang gratis. Anda ikut kebaktian minggu di mana pastor pimpin di Balikpapan. Kalau di luar Balikpapan itu bukan otoritas saya, nggak bisa. Saya kemarin di Jakarta nggak bisa saya atur karena bukan rumah saya. Balikpapan rumah saya, jadi saya bisa tanpa kolektor. Bahkan kita melayani Anda karena kasih dan gratis. Baik, saya baca sekarang 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Ada tertulis, terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih dan Tuhan sumber segala penghiburan. Ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan, dari Bapa di sorga. Puji Tuhan. Pemirsa yang terkasih, waktu yang singkat itu sampai beberapa hal renungan refleksi kehidupan manusia kita. Begini, Tuhan itu baik, namun Tuhan kadang mengizinkan kita merasakan, mengalami, bahkan menerima luka yang sama. Why? Karena Tuhan mau kita belajar sesuatu dari situasi itu, lukakah, pergumulankah, situasi sulitkah, agar apa? Agar kita menjadi orang yang penuh kasih dan bukan sebagai orang yang menghakimi orang lain. Seseorang yang pernah di area yang sama, maka dia ketika melihat orang yang jatuh, dia tidak akan hakimi. Karena dia tahu betapa sukarnya bisa melewati area tersebut. Ayat yang kita baca baru saja mengajarkan kita untuk bertekun supaya kita tahan uji dan menghasilkan buah-buah. Kadang untuk menghancurkan kesombongan manusia itu memang lewat sebuah awalnya nasihat, teguran kasih. Kalau tidak mempan, tidak berubah, kadang-kadang benturan-benturan yang kuat yang harus Tuhan izinkan dia alami supaya apa? Dia bisa berubah. Contoh, dia alami gagal, dia alami jatuh, atau alami kehilangan air mata, dan hal-hal itu membuat seseorang yang mau keras, mau sombong bagaimanapun, akhirnya dia bisa berubah, rendah hati, atau menyadari, atau mungkin satu hari saldo menipis, pekerjaan tidak baik-baik saja, atau ada situasi membuat orang tersebut atau Anda yang mungkin merasa sombong, tapi lewat keadaan yang tidak aman, lalu mulai akhirnya pelan-pelan kesombongan manusia itu dikikis. Yang membuat saya berhasil bukan saya hebat, tapi karena kasih karunia Tuhan. Anda pun demikian sebagai orang percaya. Kalau hari ini Anda berhasil, bukan karena skillmu, bukan karena kepintaran akademismu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita diangkat Tuhan, lalu kita gagal karena kesombongan. Dan ketika seseorang sudah lewat proses itu, dia melihat ada orang yang sedang jatuh, dia nggak gampang menghakimi. Dia akan bantu dia supaya bisa keluar dari lembah kekelaman tersebut itu. Memang kalau kita melihat orang tanpa kita pernah mengalami,
lebih gampang menghakimi. Kok gitu? Kok gini? Ya, kita menuntut, padahal kita sendiri sebetulnya juga ada kelemahan yang mungkin berbeda. Tapi kalau kita pernah ngalami namanya lemah dan dikuatkan oleh orang lain, jatuh dan Tuhan angkat kita, maka kita itu akan bisa punya kasih dan tidak melihat orang lain dengan cara kacamata menghakimi. Harus Anda dan saya, Andi, ingat baik-baik, yang kau cuma pintar ngomong. Tidak semua orang yang gagal itu adalah mereka yang tidak berjuang. Tidak semua. Karena ada peperangan dalam hidup ini, namanya peperangan rohani yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Ada begitu banyak air mata tertumpah di ranjang tanpa bisa diucapkan dengan kata-kata. Tapi penderitaan yang kamu alami, kalau engkau tetap tabah dan tekun, itu akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Memang penderitaan itu kontroversi hati dan gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi ini kebenaran. Penderitaan justru itu seringkali Tuhan izinkan terjadi untuk melihat dengan mata kepala kita sendiri betapa rapuhnya manusia, termasuk diri kita sendiri. Karenanya Bapak Ibu terkasih, banyak orang lewat penderitaan itu berubah. Banyak orang keluar dari penderitaan dan pemenang, dia nggak gampang menghakimi orang lain. Ingat, sebelum engkau menilai orang lain, lihatlah dirimu sendiri. Sebelum engkau berbicara lebih lantang, periksa kembali hatimu. Apakah engkau sudah suci, sudah benar, sudah seperti malaikat tanpa sayap? Makanya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang berduka cita. Bukan berarti duka cita itu menyenangkan, tetapi lewat duka cita, disitulah manusia bisa menemukan sesuatu yang tidak dia temukan dimanapun juga. Yaitu apa? Yaitu mengajarkan mereka untuk tetap kuat sekalipun di dalam kelemahan. Zona atau area atau kelas di mana Tuhan paling sering membentuk karakter manusia dan mudah lewat pergumulan dan penderitaan. Setiap orang punya pergumulan. Kalau saya bisa melewati, Anda juga pasti melewati. Tuhan tidak biarkan kita lewat lembah kekelaman sendirian. Kayak pujian tadi, sekalipun lewat lembah kekelaman, Daud tetap percaya Tuhan menyertai dia. Kalau hari ini engkau sedang dalam pergumulan, Tuhan sedang melatihmu. Kalau Anda sudah lewat fase-fase dan next level, ingat, Anda itu harus menguatkan yang lain dan juga jangan gampang menghakimi orang lain. Karena hati yang paling mampu menghibur biasanya bukan hati yang tidak pernah terluka, melainkan hati yang pernah hancur lalu dipulihkan oleh Tuhan. Hancurkah hatimu hari ini? Yesus datang untuk memulihkan. Bahkan kitab suci mengatakan dalam kitab Yesaya 36 ayat 26,
Tuhan bisa memberikan engkau hati yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur buat pembacaan sabda firman Tuhan serta renungan singkat untuk setiap kami. Tabah, kuat, harus strong. Itulah pesan ilahi yang kami terima hari ini, supaya kami dibentuk menjadi manusia, anak-anak kerajaan sorga yang tahan uji dan tidak menghakimi, tapi merangkul, mendoakan, mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Saya berdoa setiap penerima sabda firman Tuhan, biarlah mereka menemukan harta abadi dalam hidup mereka. Yang lemah mereka bangkit, yang susah mereka diangkat naik dan menjadi bahagia, yang sakit mereka ilahi dan sembuh, yang beban berat engkau mendapat kelegaan, damai Yesus. Karena firman yang saya beritakan bukan firman yang mati, tapi firman yang hidup, yang sanggup bebaskan Anda dari belenggu, dosa, dan ikatan tipu muslihat dari si jahat. Dalam nama Yesus, you free now. Dan diberkatilah engkau sekalian, kebenaran firman Tuhan ini datang untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa, supaya kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan yang sudah dibacakan, serta sharing time for Bible untuk setiap kita. Untuk berkat air minum dan minyak, silakan Bapak Ibu bisa angkat air minum dan minyaknya. Puji Tuhan. Adakah yang mau minyak ini? Nanti ya, saya akan info kapan dibagikan. Tapi minta maaf sekali, saya tidak kirim. Nanti kalau saat saya membagikan, nanti Bapak Ibu titip keluarga saja, atau just tip, atau kerabat di Balikpapan, kapan kebaktian, minggu keberapa dibagikan, dimulai dari pembagian kupon, lalu supaya nanti bisa dapat, karena lewat kupon itu berhak mendapatkan, gitu ya. Ya, saya tidak mengirim. Saya belum punya jasa atau tim yang bisa mengirim. Apalagi kalau saya mau kirim, pasti ini kan puluhan ribu pemirsa. Sementara yang saya punya yang akan bagi kurang lebih hanya 1000 botol saja. Ini healing oil, bukan sembarang healing oil, karena ini mengandung aroma terapi healing, ya, bukan minyak yang hanya formalitas, tetapi ini juga ketika engkau mendapat, udah diberkati dan membukanya, menghirupnya saja ini sudah mengandung healing, ya. Kalau mau, pastikan Anda sudah follow, subscribe seluruh media sosial Pastor Andi, agar kapan waktu pembagian kupon dan minyaknya Anda tidak ketinggalan, ya. Jadi ini dari saya, tolong Anda juga usaha. Artinya di sini waktu dibagi,
Anda telepon teman, kerabat, kenalan, atau pakai just tip. Cuma hati-hati kalau nanti kena tipu, bahaya. Pokoknya intinya setelah live ini kalau ada yang nawarin Anda mau dikirimkan ngaku tim, itu pasti pembotek. Itu pasti oknum penipu, karena Pastor Andi tidak pernah chat, tidak pernah DM, nggak pernah nawaring dan lain sebagainya. Baik, air dan minyak di tangan Anda, saya berdoa sekarang ini diberkati, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika orang sakit meminumnya, tubuhnya sehat dan sembuh. Minyak dioleskan, tubuhnya alami keajaiban kesembuhan. Air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minumlah airnya dan nikmatilah keajaiban kesembuhan lewat air doa ini. Angkat tangan pemirsa, terimalah berkat Tuhan, masuklah di hari yang baru dengan penuh sukacita, tubuh yang diberkati, dan sepanjang hari ini engkau hidup takut akan Tuhan dan berbuah-buah dan bersaksi, dan dalam perjalananmu engkau disertai, tiba selamat di tujuan. Dan bagi Bapak Ibu yang ada pergumulan, merintis usaha pekerjaan, atau dalam beban tanggung jawab yang besar hari ini, saya berdoa buat engkau, ada kuasa Tuhan menyertaimu, menolongmu, memulihkanmu, membuat engkau bisa lewati hari ini dan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkat ini terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi semuanya, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan setia sampai selama-lamanya. Ibu Glory, terima kasih. Ibu Ciara dan semua pemirsa terkasih, Kibo Uni, Debbie, Ibu Lili, Mama Rimbing, terima kasih, dan semuanya ya, ada di sana Ibu Susi, Ibu Cingsiu ya, pemirsa terkasih Bapak Melki, Bapak Tommy, terima kasih, Bapak Lulianto yang juga sempat temani saya kemarin di Jakarta, terima kasih, dan saya sapa juga khusus Bapak Chandra yang hospitality saya selama di Jakarta. Terima kasih juga Bapak driver yang temani. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya, di hari berikutnya. Memberkati semuanya. Dadah dan kiss bye. Dar. Bye bye. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan,
Dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah. Menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau, Yesus, yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati
redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang, takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.